berasal dari Desa Jira. Itu terdiri atau seluas wilayahnya adalah kurang lebih 25 km persegi, dan jumlah penduduknya 6.823 penduduk dengan jumlah KK 3.482. Mayoritas penduduk warga masyarakat Desa Jira adalah petani karet dan petani sawit, juga ada petani sawah. Persentasenya kira-kira 50% petani karet dan 50% lagi terbagi dari petani sawah dan petani sawit. Terdiri dari 6 dusun. Ini adalah dusun 3, di mana di dusun 3 ini terdapat satu pabrik pembuatan tahu yang di sini dikelola oleh masyarakat sendiri, dan produksinya pun sudah dijual sampai ke luar kecamatan, termasuk Kecamatan Sungai Keruh dan Kabupaten Pali. Itu semuanya mengambil tahu dari Desa Jira. Itu maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salimun, koordinator atau pengelola dari usaha tahu tempe di Desa Jira Jaya, di Desa Jira, Kecamatan Jira Jaya. Kelompok ini diketuai oleh Saudara Iswanto dan sudah berjalan sekitar 4 tahun. Dan alhamdulillah selama 4 tahun ini dijalankan dengan tanpa ada apapun. Perlu diketahui bahwa usaha tahu yang kami kelola ini merupakan usaha sambilan daripada anggota kelompok. Karena apa? Saya katakan pengelolaan daripada tahu ini juga hanya sekitar 3 atau 4 jam, dan anggotanya merupakan warga Desa Jira, khususnya para remaja yang penghasilannya masih kurang, kemudian kadang-kadang tidak ada kerjaan. Jadi di sini kita rekrut untuk bisa menjadi pekerja pembuat tahu yang diketahui oleh adik kami sendiri, yaitu Iswanto. Adapun usaha tahu ini dalam 1 minggu itu pembuatannya 5 kali, untuk hari Senin dan hari Jumat itu libur, dan setiap harinya sekitar 1 karung atau 50 kg bahan, yang mana bahannya tentunya kita ketahui untuk tahu adalah kedelai. Dan pemasarannya itu di sekitar Jira dan Kecamatan Sungai Keruh. Dari pengelolaan 50 kg atau 1 karung kedelai itu untuk kelompok itu bisa menghasilkan sekitar 100.000, dan untuk pekerjanya itu per orang Rp70.000. Kemudian cara pengelolaannya di sini perlu diketahui pula bahwa tahu yang kami kelola ini tanpa bahan pengawet. Jadi bahannya hanya kedelai selaku bahan baku, kemudian untuk penambah rasanya itu menggunakan garam. Sedangkan alat pembekunya atau bahan pembekunya yaitu cuka makan. Jadi tanpa bahan pengawet lainnya. Untuk itu tahu yang kami kelola ini tidak tahan lama, tidak tahan seperti tahu-tahu yang mungkin menggunakan bahan pengawet seperti formalin, kemudian borak dan lain-lain. Jadi bahan yang kami pakai yaitu hanya kedelai, kemudian cuka makan dan garam. Dan
setelah kami kelola, tahu yang kami produksi ini paling lama 2 hari. Setelah lewat 2 hari itu tidak bisa atau tidak layak konsumsi. Dan cara pengelolaannya itu yang kami lakukan dengan cara menggunakan uap air, cara perebusan tahu, atau bahan buburnya itu menggunakan uap air, jadi tidak direbus langsung. Jadi saya sediakan di sini air, kita rebusan air itu kita alirkan uapnya. Nah, uap panasnya kita gunakan untuk merebus bubur kedelinya. Itu jadi tidak dilakukan perebusan langsung. Jadi kemungkinan kotoran-kotoran yang mungkin ada itu sangat kecil untuk masuk ke tempat perebusan. Jadi lebih higienis menurut kami. Itu cara pengelolaannya. Jadi kenapa kami berusaha untuk membuat tahu? Karena yang pertama, bahwa di wilayah Jira ini tidak ada yang membuat tahu. Kemudian yang kedua, di desa Jira khususnya para pemuda itu masih banyak yang nganggur ataupun kekurangan lapangan kerja. Maka dengan adanya peluang untuk membuat tahu ini, tentunya kita bisa merekrut beberapa pemuda untuk bisa dipekerjakan dalam pembuatan tahu ini. Bahan yang kami gunakan kedelai untuk 1 minggu itu sekitar 5 karung atau 2,5 kedelai. Nah, dari 5 karung itu kita buat selama 5 hari, yaitu Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Nah, dari 5 karung itu bisa menghasilkan sekitar 5 juta kotor. Nah, dari 5 juta itu penggunaannya adalah untuk pembelian bahan, baik itu kedelai, kemudian bahan bakarnya, baik itu berupa kayu maupun minyak, kemudian juga untuk pembelian minyak goreng dan upah tenaga kerja, yang semuanya sekitar 4,5 juta. Jadi penghasilan kami bersih sekitar 500.000 per kilo. Ini adalah tahu mentah ya, yang baru saja dicetak dan dipres, dan ini siap untuk dikonsumsi, tetapi masih mentah. Dan ini kalau dijual, ini namanya anca ya, kalau kami namakan ya, istilah kami itu anca. Nah, 1 anca ini sekitar 50.000. Tinggal cara penjualannya nanti apakah mau ikat besar atau kecil, itu tergantung pemesan. Tetapi untuk 1 anca ini mewakili masyarakat Desa Jira, Kecamatan Jira Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Di desa kami ada industri yang mengusahakan atau memproduksi tahu untuk kebutuhan masyarakat di desa kami dan di desa-desa sekitarnya. Usaha ini membuka peluang bagi masyarakat yang menganggur, terutama pemuda, untuk bekerja di kelompok Bagong Karya ini. Harapan kami ke depan, usaha kelompok Bagong Karya ini dapat berkembang lebih luas sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.
Pertama, bahan atau kedelai kita rendam kurang lebih 3 jam. Kemudian setelah 3 jam, kedelai tersebut kita cuci sampai bersih. Dan setelah pencucian ini barangnya ya, kemudian kita lakukan penggilingan atau penghancuran daripada bahan tadi menggunakan mesin. Ya. Ini mesinnya. Nah, setelah menjadi bubur, lalu bubur tersebut kita rebus. Ini rebusannya. Ya. Ya. Setelah kita rebus, perebusan ini dilakukan sampai 3 kali mendidih dengan cara pada saat mendidih tentunya buih akan naik. Nah, setelah terjadi buih naik tadi, kita tambahkan air yang turun sampai ke 3 kalinya. Baru bisa dikatakan bahwa bubur tersebut dikatakan masak. Nah, setelah bubur ini sudah masak atau mendidih 3 kali, baru kita lakukan penyaringan. Ini tempat penyaringan ya. Ini penyaringan. Tujuannya adalah untuk memisahkan antara pati dengan ampas. Ini. Nah, setelah dilakukan penyaringan, nanti kita lakukan pemisahan antara pati dengan air. Ini ya, jadi setelah dilakukan penggilingan, lalu kita lakukan perebusan. Nah, perebusan ini prosesnya mungkin lain daripada pengusaha tahu yang lainnya, yang mana yang kami lakukan perebusannya dengan menggunakan uap. Ini prosesnya. Jadi kenapa saya katakan menggunakan uap? Jadi air kita rebus dalam suatu tank. Nah, setelah dia mendidih akan mengeluarkan uap. Nah, uap inilah yang kita lakukan untuk perebusan. Kenapa kami lakukan demikian? Tujuan kami adalah supaya tahu yang kita hasilkan nanti akan lebih higienis, jauh dari kotoran. Ya, ini prosesnya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa usaha tahu yang kami lakukan adalah menggunakan tenaga uap, yang mana kami jelaskan di sini. Tangki ini, ya, lihat Bapak ini ya. Ini ada tangki yang berisi air. Kita masukkan air, memulai pipa ini kita rebus sampai dia mendidih. Nah, setelah mendidih tentunya akan menghasilkan uap. Yang menyalurkan uap ke tempat perebusan bubur kedelai tadi. Masaknya kita pakai apa? Pakai kayu api. Ya, kalau untuk masaknya ya seperti Bapak lihat di sini ya, menggunakan kayu bakar. Nah, kayu bakar yang kita gunakan oleh karena kita menggunakan tenaga blower, ini baik itu basah maupun kering, itu semuanya bisa kita lakukan. Tidak masalah. Tetap hidup, ya. Nah, karena apa? Kalau tanpa blower ini apinya akan kecil, tidak bisa menghasilkan uap air yang maksimal. Makanya kami lakukan menggunakan blower. Jadi uapnya ini masuk ke pipa ini, terus tinggal dibuka aja, Pak. Ya, jadi setelah kita merebus air itu sudah mendidih, menghasilkan uap. Nah, uap ini kita buka. Kerangan kan, kerangan ini kita buka, tentunya uap tadi akan masuk ke dalam drum ini, yang mana di dalam drum terdapat bubur kedelai yang akan kita rebus. Jadi setelah bubur kedelai kita rebus dan sudah mendidih 3 kali, kita pindahkan ke tempat ini ya. Ini adalah tempat untuk memisahkan antara ampas dan patinya dengan cara ya, digoyang seperti ini. Nah, ini nantinya airnya akan membawa pati ke bawah ya. Nah, sisanya di dalamnya adalah ampasnya. Gitu. Nah, setelah selesai, ini kiranya patinya sudah keluar semua,
baru. Nah, jadi setelah kita lakukan penyaringan tadi akan menghasilkan pati di dalam ini. Nah, pati ini nantinya supaya bisa kita cetak, kita kasih dengan cuka makan untuk membedakan antara patinya dengan air supaya patinya mengendap. Nah, setelah itu nantinya air kita keluarkan, kita buang, dan air ini, air cuka ini bisa digunakan kembali untuk percetakan di hari berikutnya. Jadi tidak setiap hari kita menggunakan cuka yang baru, itu tidak. Dan itu tidak mengurangi kualitas ya, dari tahu yang kita hasilkan. Nah, setelah itu kita pati yang ada kita lakukan pencetakan. Nah, ini tempat pencetakan. Patinya itu dipisahkan. Nah, pati yang ada di dalam bak ini kita lakukan pemisahan antara pati dengan airnya dengan cara diberi cuka makan yang sudah dicampur dengan air. Kita lakukan seperti ini ya, dengan lambat-lambat supaya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya pecah. Istilah kami itu pecah pati, pecah pilah ya. Jadi kita lakukan lambat-lambat sampai sambil diaduk-aduk ya, sampai nantinya akan kelihatan gumpalan-gumpalan tahu. Setelah terjadi gumpalan-gumpalan tahu, maka pemberian cuka makan tadi kita hentikan. Tetapi apabila belum terjadi gumpalan-gumpalan tahu, ya kita tambah terus. Jadi setelah kita beri cuka, kita endapkan dulu sampai benar-benar antara air dengan pati atau tahu itu terpisah. Nah, setelah terpisah, air kita keluarkan, tinggal sarinya atau patinya. Nah, pati ini kita ambil, kita lakukan pencetakan ke dalam bak pencetakan. Jadi setelah kita bagi patinya tadi, kita lakukan pengepresan. Caranya kita lakukan seperti ini ya, kita tutup ya. Nah, ini dulu kita tutupkan seperti ini ya. Setelah rata kita tutup sama, kita lakukan pengepresan. Nah, seperti ini kita kasih pemberian supaya bisa lebih rata. Nah, seperti ini. Dan hasilnya ini yang sudah dilakukan pengepresan.